We are all about to pray. I have got two hands of money. Here and there. Let's pray before study. Ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kefahaman. Amin. Terlihat teman-teman semuanya berdoanya semangat sekali ini. Coba satu kali lagi Bu Fida mau. Tadi kan Pak Dede udah tepuk abri. Sekarang Bu Fida mau tepuk semangat ya. Coba tepuk semangat. Alhamdulillah. Oh ya teman-teman, hari ini tema 2 kita akan belajar di pembelajaran terakhir, yaitu pembelajaran berapa? Pembelajaran 6, subtema akhir juga, yaitu subtema 4. Nah, alhamdulillah untuk kemarin teman-teman masih ingat tidak tentang cerita si kancil dan buaya? Kancil berbohong. Ibu Ratna masih iya. Coba bagaimana diinformasikan kembali isi ceritanya si kancil sama buaya? Si kancil berbohong. Buaya katanya kancil daging, tapi dia fokusnya ke mentimun. Betul sekali. Nah, ternyata si kancil membohongi buaya ya. Buayanya katanya dimanfaatkan agar si kancil bisa menyeberangi sungai. Iya. Katanya janjinya kancil sama udah berat-berat nanti akan mendapat daging. Sudah melihat sudah menonton filmnya langsung, videonya sudah pernah? Belum. Oke. Nah, sebentar lagi Bu Fida akan memberikan sedikit videonya. Bu Fida akan tampilkan, tapi ada sedikit perbedaannya, yaitu dagingnya menjadi kerbau. Jadi kerbau yang akan dijadikan mangsa ya oleh kancil kepada buaya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, apa ya pembelajaran 6. Oke, kita lihat pembelajaran 6 halaman berapa? Kita juga membuka nih halaman 201. Nah, Bu Fida harap teman-teman menginformasikan jika share screen Bu Fida tidak tampil ya. Jadi tidak diam Bu Fida, share screen-nya belum terlihat. Oke. Nah, semuanya sudah dibuka pembelajaran 6. Ada Bu, adanya video. Udah. Oh, sudah. Oke. Semuanya masing-masing membuka halaman 201 ya di buku tematiknya masing-masing juga ya. Nah, coba kita lihat di pembelajaran 6. Cobalah mainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan selanjutnya. Nah, apa ya ceritanya ya di pertemuan sebelumnya? Nah, ya tadi yang sudah Bu Fida informasikan, yaitu tentang si kancil dan buaya. Nah, di situ dilihat siapa yang sedang memerankan permainannya ya. Yang sedang memerankan siapa di situ? Udin, Beni, Edo. Ada Udin, ada Beni, ada Edo. Nah, sekarang berhubung karena kita di rumah masing-masing ya. Nah, teman-teman juga sudah tahu nih ceritanya. Nah, kita lihat dulu nih. Di bawah gambar tersebut. Iya. Nah, sebentar. Nah, di sini kan diinformasikan bagaimana ya perasaanmu setelah bermain peran. Nah, teman-teman kan belum bermain peran. Jadi kita ganti bermain perannya dengan melihat videonya ya, teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman setelah melihat video, nanti teman-teman boleh nih menjawabnya bagaimana perasaannya setelah bermain peran. Nah, Jawab senang. lalu juga
Tanya. Ya, nggak apa-apa. Jawab senang aja, boleh. Seru. Nah, lalu juga di sini apa lagi? Ada manakah bagian cerita yang teman-teman sukai dari si Kancil dan buaya? Apakah ketika Kancil sedang menyeberangi sungai dengan menggunakan Aku sih memanfaatkan buaya itu menjadi jembatannya? pas Apakah teman-teman suka bagian yang buaya. iya, nanti teman-teman boleh menuliskan bagian cerita yang mana yang teman-teman sukai dari cerita si Kancil. Lalu juga bagian mana yang teman-teman tidak sukai dari cerita tersebut. Apakah ketika Kancil berbohong? Apakah ketika Kancil merasa lapar? Ya, oke. Kita lihat dulu ya di sini ya. Jadi ini ada sedikit berbeda ya. Teman-teman boleh sambil menjawab, menonton video sambil menjawab ya teman-teman ya. Lumayan nih ada 8 menit. Oke. Terlihat tidak videonya? Belum, tidak. Di end, di end dulu, mungkin stop dulu, Bu. Ini masih nampilnya yang buku. Oke. Sudah tampil? Sudah. Udah. Oke. Dongeng kita dongeng. Jadi sedikit. Si Kancil dan Buaya. Kancil adalah salah satu jenis hewan yang sangat populer bagi masyarakat di Nusantara. Kancil atau yang juga disebut dengan nama pelanduk ini, meskipun kecil tapi oleh masyarakat di Nusantara dikenal sangat cerdik dibandingkan hewan-hewan lainnya. Salah satu cerita yang sangat populer di Nusantara adalah Kancil mencuri timun. Namun, kancil bukan jenis hewan yang suka memakan timun. Makanan utama hewan yang memiliki nama ilmiah Tragulus javanicus ini adalah kangkung, kacang panjang, wortel, bengkuang, ubi, dan daun selada. Salah satu cerita kancil yang sangat populer di Nusantara adalah kisah Kancil dan Buaya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama dalam dongeng berikut ini. Pada suatu hari di hutan nan lebat, seekor kancil lari ketakutan karena dikejar oleh seekor harimau. Kancil yang ketakutan tersebut berhasil sembunyi di sebuah semak-semak. Hai Kancil, sedang apa kamu di situ? Kancil tiba-tiba saja terkejut ada suara yang memanggilnya. Kancil pun berjalan mendekati asal suara tersebut yang ternyata seekor kerbau. Ah, dasar kerbau, kamu mengagetkanku saja. Aku lihat tadi kamu sepertinya sedang berlari ketakutan. Iya, aku berlari karena dikejar harimau. Apa? Harimau? Mana? Mana? Oh, dasar kerbau, badanmu saja yang besar. Ternyata kamu juga penakut. Jangankan aku, gajah yang punya gading dan badannya lebih besar dariku saja pasti menyingkir kalau ketemu harimau. Sudahlah, kita harus mencari cara melarikan diri dari tempat ini. Kamu tahu tempat yang aman? Ada tempat yang aman. Harimau tidak akan bisa mencapai tempat itu. Cepat katakan di mana. Di sana, di hutan seberang sungai sana, harimau tidak akan bisa menjangkaunya. Harimau kan takut air. Kita bisa menyeberang sungai asal bisa menyingkirkan para buaya itu. Kau pikir bisa melawan kawanan buaya itu? Seekor harimau saja sudah membuatmu lari tunggang langgang. Siapa pula yang harus melawan para buaya itu? Aku punya ide yang sangat brilian. Mana mungkin kamu punya ide brilian? Sedangkan aku saja yang lebih pandai darimu tidak punya ide. Tapi sebagai hewan yang bijaksana, aku akan mendengarkan idemu. Cepat, katakan apa idemu? Nanti aku akan berbicara kepada buaya-buaya itu. Begitu mereka melihat ke arahmu, lambaikan tangan sambil tersenyum. Hanya itu? Bagaimana ide seperti itu dikatakan brilian? Tapi agar hatimu senang, baiklah, idemu silakan dilakukan. Hai para buaya, kemarilah.
Para buaya yang sedang bersantai itu terkejut melihat kancil mendatangi mereka. Mereka pasti berpikir, berani sekali hewan kecil itu mendatangi pemangsanya. Hei hewan kecil, berani sekali kamu datang ke sini dan seenaknya memanggil kami. Apakah kamu mau menyerahkan dirimu untuk kami makan? Hai buaya, aku datang ke sini memang untuk memberi kalian makan. Tapi bukan aku yang akan kalian makan. Mencurigakan sekali. Memangnya siapa yang akan kami makan? Kancil menunjuk ke arah kerbau yang sedang berendam di kubangan lumpur. Para buaya itu melihat kerbau yang sedang berendam di lumpur dan melambaikan tangannya kepada mereka. Apa maksudmu memberikan kerbau itu kepada kami? Bukan hanya seekor kerbau, tapi banyak kerbau. Wow, banyak kerbau. Ah, benar. Hai Kancil, aku tidak sebodoh dua temanku ini. Kamu pasti punya maksud tertentu. Cepat katakan apa maksudmu. Atau kamu aku makan sekarang juga. Kalian rupanya belum tahu informasi terakhir ya? Informasi apa? Pantas saja, selama ini kerja kalian cuma bermalas-malasan di sungai. Aku beritahu kalian ya, mulai hari ini aku telah resmi diangkat sebagai penasehat Raja Hutan. Wah, hebat sekali. Jadi Kancil sekarang menjadi pejabat tinggi istana. Kancil kan selama ini dikenal sebagai hewan yang cerdik. Pantas saja sekarang dia menjadi pejabat istana. Hei, diam kalian. Biarkan aku berpikir. Karena hanya aku yang paling pintar di sungai ini. Jadi sekarang Tuan Kancil sudah menjadi pejabat istana ya? Maafkan kalau kami kurang sopan. Malu, dua teman saya ini tidak pernah sekolah. Jadi begini, ada informasi bagus buat kalian para buaya. Sang Raja Hutan atau yang kita kenal dengan nama Baginda Harimau telah mengeluarkan kebijakan untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat hutan ini. Hari ini, Baginda yang mulia Harimau mengutusku untuk menghitung jumlah buaya di sungai ini. Dengan begitu, Baginda Harimau bisa memutuskan berapa jumlah kerbau yang akan dikirim ke sungai ini. Hai kalian berdua, coba hitung berapa jumlah semua buaya di sungai ini. Tanya dia saja, kan aku sering tidur di pelajaran matematika. Kamu memangnya tidak tahu, aku selalu nyontek ketika ujian matematika. Harusnya kan kamu yang tahu, bukannya kamu mengaku paling pintar di sungai ini. Aku memang paling pintar, tapi bukan soal matematika. Nah sudah, tidak usah berdebat. Aku tahu solusinya. Kumpulkan semua buaya yang ada di sungai ini dan baris berjajar dari tepi sini ke tepian sana. Siap Tuanku Kancil. Semua kalian berbaris. Nah, aku akan berjalan di atas punggung kalian dan menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 15. Hai para buaya, jumlah kalian semuanya 15. Tunggulah, aku akan melapor ke Baginda Harimau dan mengirimkan banyak kerbau untuk kalian. Setelah Kancil pergi, para buaya itu sangat gembira karena membayangkan daging kerbau yang gemuk untuk mereka. Sementara itu, harimau yang sedari tadi mengejar Kancil telah sampai ke tempat kerbau yang sedang berkubang di lumpur. Kerbau yang sangat ketakutan hanya menunjuk ke seberang sungai. Harimau melihat sungai yang penuh buaya. Harimau juga melihat Kancil yang berlari masuk ke dalam hutan di seberang sungai. Melihat hewan buruannya lolos, harimau sangat marah. Harimau pun kemudian melihat ke arah kerbau. Karena si Kancil telah lolos dan aku sangat lapar, maka kamu yang akan menjadi makan siangku. Harimau itu pun melompat dan menerkam kerbau. Baik seperti
Jadi tadi yang menjadi mangsa untuk siapa? Harimau atau kerbau yang menjadi mangsanya? Kerbau ya teman-teman ya. Jadi semuanya sudah sambil menjawab tadi. Bagian bisa mana yang teman-teman? Oke, silahkan. Raisa boleh diambil. Bu, ada yang apakah semua kelompok mendapatkan peran? Kerjain nggak? Nggak apa-apa, nggak usah. Boleh dia tunjuk, boleh Raisa baca ya. Nah, di situ kan ada di halaman 122, gambarkan kembali cerita yang tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Jadi teman-teman membuat sebuah gambar dari alur. Ibu Fidel, ada nggak gambarannya? Ulangi Raisa ya. Nggak apa-apa yang untuk peran, karena teman-teman tidak memerankan, jadi tidak apa-apa. Tidak perlu dijawab juga. Halaman berapa, Pak? Halaman berapa? Yang paling Oke, terima kasih Raisa. Berarti ada Iza. Boleh diambil. Boleh dibaca ya. Gambar. Oke, betul yang ini. Gambar ceritanya teman-teman boleh memulai dari ketika si kecil merasa lapar, ketika kedua atau setelah itu mendatangi sungai untuk meminta buaya berkumpul semuanya untuk dimanfaatkan menjadi jembatan untuk menyeberang sungai, untuk menyeberang lagi. Boleh baca ya. Tadi sudah tergambar ya, gambar si kancil, gambar buayanya, ketika si kancil menyeberangi tadi sudah terlihat ketika si kancil menyeberangi sungai dengan menggunakan buayanya. 4 halaman lagi, Bu. Gimana? 4 halaman lagi, ya. Berapa, Bu Fida? Halaman 202, menggambar. 204. Masih aku, pandanya belum bisa menulis sesuatu. Ada yang sudah selesai menggambarnya? Menggambar apa, Bu? Menggambar cerita si kancil dan buaya. Boleh menggambar ketika kancil sedang menyeberangi sungai dengan menggunakan buaya. Ketika si kancil merasa lapar, silakan teman-teman boleh menggambarnya. Oke, sambil menggambar, Bu Fida mau tampilkan lagi ya video tadi ya. Silakan boleh sambil menggambar, sambil melihat bentuk kancilnya sama buayanya. Boleh hutannya yang mau menggambar juga. Tapi Bu Fida tampilkan dari si kancil mau menyeberangi sungai. Hanya itu, bagaimana ide seperti itu dikatakan brilian. Tapi agar hatimu senang, baiklah, idemu silakan dilakukan. Hai para buaya, kemarilah.
Para buaya yang sedang bersantai itu terkejut melihat Kancil mendatangi mereka. Mereka pasti berpikir, berani sekali hewan kecil itu mendatangi pemangsanya. Oh ya, untuk di halaman 202 berhubung kotaknya kecil, teman-teman boleh menggambar di buku tulis juga nggak apa-apa ya. Boleh menggambarnya di A4 juga nggak apa-apa ya. Di kertas A4 folio boleh. Hai hewan kecil, berani sekali kamu datang ke sini dan seenaknya memanggil kami. Apakah kamu mau menyerahkan dirimu untuk kami Ambil makan? gambar ya. Hai buaya, aku datang ke sini memang untuk memberi kalian makan. Tapi bukan aku yang akan kalian makan. Mencurigakan sekali. Memangnya siapa yang akan kami makan? Kancil menunjuk ke arah kerbau yang sedang berendam di kubangan lumpur. Para buaya itu melihat kerbau yang sedang berendam di lumpur dan melambaikan tangannya kepada mereka. Apa maksudmu memberikan kerbau itu kepada kami? Bukan hanya seekor kerbau, tapi banyak kerbau. Wow, banyak kerbau. Ah, benar. Hai Kancil, aku tidak sebodoh dua temanku ini. Kamu pasti punya maksud tertentu. Cepat katakan apa maksudmu. Atau kamu aku makan sekarang juga. Kalian rupanya belum tahu informasi terakhir ya? Informasi apa? Pantas saja, selama ini kerja kalian cuma bermalas-malasan di sungai. Aku beritahu kalian ya, mulai hari ini aku telah resmi diangkat sebagai penasehat Raja Hutan. Wah, hebat sekali. Jadi Kancil sekarang menjadi pejabat tinggi istana. Kancil kan selama ini dikenal sebagai hewan yang cerdik. Pantas saja sekarang dia menjadi pejabat istana. Hei, diam kalian. Biarkan aku berpikir. Karena hanya aku yang paling pintar di sungai ini. Jadi sekarang Tuan Kancil sudah menjadi pejabat istana ya? Maafkan kalau kami kurang sopan. Malu, dua teman saya ini tidak pernah sekolah. Jadi begini, ada informasi bagus buat kalian para buaya. Sang Raja Hutan atau yang kita kenal dengan nama Baginda Harimau telah mengeluarkan kebijakan untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat hutan ini. Hari ini, Baginda yang mulia Harimau mengutusku untuk menghitung jumlah buaya di sungai ini. Dengan begitu, Baginda Harimau bisa memutuskan berapa jumlah kerbau yang akan dikirim ke sungai ini. Hai kalian berdua, coba hitung berapa jumlah semua buaya di sungai ini. Tanya dia saja, kan aku sering tidur di pelajaran matematika. Kamu memangnya tidak tahu, aku selalu nyontek ketika ujian matematika. Harusnya kan kamu yang tahu, bukannya kamu mengaku paling pintar di sungai ini. Aku memang paling pintar, tapi bukan soal matematika. Nah sudah, tidak usah berdebat. Aku tahu solusinya. Kumpulkan semua buaya yang ada di sungai ini dan baris berjajar dari tepi sini ke tepian sana. Siap Tuanku Kancil. Semua kalian berbaris. Nah, aku akan berjalan di atas punggung kalian dan menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 15. Hai para buaya, jumlah kalian semuanya 15. Tunggulah, aku akan melapor ke Baginda Harimau dan mengirimkan banyak kerbau untuk kalian. Setelah Kancil pergi, para buaya itu sangat gembira karena membayangkan daging kerbau yang gemuk untuk mereka. Sementara itu, harimau yang sedari tadi mengejar Kancil telah sampai ke tempat kerbau yang sedang berkubang di lumpur. Kerbau yang sangat ketakutan hanya menunjuk ke seberang sungai. Harimau melihat sungai yang penuh buaya. Harimau juga melihat Kancil